Di Museum Nasional Jakarta, ada salah satu arca besar yang menarik perhatian. Dengan tingginya sekitar 4 meter, berwujud sosok yang sangat menyeramkan. Ia berdiri di atas mayat bertubuh kurus tanpa pakaian di atas sekumpulan tengkorak manusia. Sosok yang memegang sebilah pisau dan mangkuk. 2 ekor ular melingkar di kakinya. Arca ini disebut dengan arca Bhairawa. Dari arca ini menyingkap sekte yang dianut raja-raja Nusantara kuno, dan mengapa penggambarannya begitu menyeramkan. Para ahli menghubungkan arca Bhairawa itu dengan Aditya Warman. Arca ini menggambarkan Raja Aditya Warman yang menganut aliran Tantrayana dalam wujudnya sebagai Bhairawa pada abad ke-14. Aditya Warman adalah salah seorang pangeran dari kerajaan Dharmasraya yang pernah mengabdi ke Majapahit, dan setelah kembali ke Sumatera, ia menjadi penguasa di Sumatera bagian barat. Arca Bhairawa menunjukkan bukti adanya sekte Bhairawa yang berkembang di wilayah itu. Sekte ini merupakan salah satu aliran dari ajaran Buddha Tantrayana. Bhairawa adalah sekte rahasia dari sinkretisme antara agama Buddha aliran Mahayana dengan agama Hindu aliran Siwa. Sekte Bhairawa muncul pada abad ke-6 di Benggala sebelah timur, menyebar ke utara melalui Tibet, Mongolia, lalu masuk ke Tiongkok dan Jepang. Persebarannya kemudian ke timur, masuk ke Asia Tenggara termasuk ke Nusantara. Sekte ini tampak di Sumatera pada abad ke-11, kemudian menyebar ke timur sampai ke Pulau Jawa. Menurut para pengikut sekte ini, pencerahan bisa diraih melalui sebuah kejenuhan total terhadap kenikmatan duniawi. Caranya adalah dengan memenuhi segala hasratnya sampai di titik jenuh. Oleh karena itulah pengikut ajaran ini justru melakukan ritual-ritual terlarang. Ritual mereka bersifat rahasia dan sangat mengerikan, yaitu dengan menjalankan Pancamakara Puja atau Malima. Praktek Malima adalah dengan menyembelih perawan yang diutamakan sebelum masuk masa haid, sebagai wujud persembahan kepada dewa yang agung. Kemudian meminum darahnya bersama-sama, tertawa-tawa dan menari-nari, dan diiringi oleh bunyi-bunyian dari tulang-tulang manusia yang dipukul-pukul hingga menimbulkan suara gaduh. Ketua dilanjutkan dengan makan dan minum bersama. Setelah itu dalam acara yang dilakukan di lapangan yang disebut kesetra, para peserta ritual melakukan persetubuhan massal yang kemudian diikuti dengan semedi, bertapa, ataupun meditasi. Setelah itu mereka meyakini akan mendapatkan kekuatan, bahkan menyatu dengan dewa tertinggi. Prasasti Sarwoso I menjelaskan bagaimana upacara pentahbisan Raja Aditya Warman dilakukan dengan cara mengerikan di tanah kuburan yang disebut Surawasan. Ritual semacam ini bukan hanya dilakukan Aditya Warman,
Raja Singosari, Kertanegara pun menganut ajaran serupa, yaitu Tantrayana aliran Kalacakra. Hal ini dapat disimpulkan melalui kenyataan yang ditahbiskan sebagai zina atau Buddha yang agung di kuburan Arura. Peristiwa ini tertera dalam prasasti Wurare yang berangka tahun 1289 Masehi. Arca pentahbisannya berupa arca Aksogbaya yang digambarkan dengan kepala gundul. Arca itu kini terkenal dengan nama Joko Dolok di Surabaya. Dengan tingkatan ini, bagi Kertanegara tidak ada lagi yang terlarang. Dia dapat dengan sadar melakukan ritual pancamakara seperti mabuk atau tindakan asusila lain. Menurut Slamet Muljana, dalam buku Menuju Puncak Kemegahan, dengan mentahbiskan sebagai zina yang menguasai kekuasaan gaib di alam semesta, Kertanegara merasa kuat dan mampu menghindarkan segala macam bencana. Sementara sebagai raja yang berkuasa di Singosari, dia merasa sebagai kekuatan yang tertinggi. Kitab Pararaton dan Kidung Harsawijaya mengabadikan Kertanegara sedang bermabuk-mabukan ketika diserang oleh Jayakatwang. Saat itu dia tengah melaksanakan upacara Tantrayana yang bermaksud mendatangkan Dewi Haruka. Penguasa yang menganut aliran Bhairawa cenderung bersifat politik, yakni untuk mendapatkan karisma besar yang diperlukan dalam pengendalian pemerintahan dan menjaga keamanan wilayah kekuasaan. Pada zaman dahulu, penjagaan keamanan dan pengadilan pemerintah di wilayah kekuasaan berdasarkan pada wibawa atau karisma kekuasaan raja. Kertanegara menganut Bhairawa Kalacakra untuk mengimbangi kekuatan Kaisar Kubilakan di Cina yang menganut Bhairawa Heruka. Contoh lain adalah Geboparu, Patih Singosari yang menganut Bhairawa Bima untuk mengimbangi Raja Bali yang karismanya sangat tinggi pada zaman itu. Adityawarman menganut Bhairawa Kalacakra untuk mengimbangi Raja-Raja Pagaruyung di Sumatera Barat yang menganut aliran Bhairawa Heruka. Pudarnya sekte Bhairawa seiring dengan runtuhnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Meskipun demikian, pengaruh Bhairawa masih dapat dirasakan di Bali. Ajaran sekte Bhairawa yang telah lebur bersama adat dan tradisi masyarakat Hindu Bali. Pelaksanaannya berjalan dengan baik di masyarakat dan tidak mengalami permasalahan. Ada beberapa hal yang dirubah, tidak ada lagi ritual-ritual mengerikan dan menjijikkan.